ceritain dong gimana bisa sampai jadi suka dengan maraton. Oke. Aku dulu awalnya lari dari nggak suka, dari benci. Kalau lari itu identiknya dengan hukuman gitu ya. Nah, jadi aku pertama kali ikut lari itu karena aku baru melahirkan, kena baby blue syndrome. Baby blue syndrome-nya cukup serius, artinya cukup bikin aku membutuhkan pertolongan gitu. Karena kalau enggak bisa lanjut ke postpartum depression. Jadi baby blues ini bukan masalah kejiwaan, tapi masalah fluktuasi hormon yang tidak bisa dikendalikan oleh seorang ibu. Jadi hormon hamilnya turun, hormon menyusuinya naik. Jadi fluktuasi itu yang kadang-kadang membuat si ibu tidak bisa mengendalikan emosi dan sebagainya. Nah, itu yang membuat aku jadi uring-uringan. Karena selama 6 bulan, ya 5-6 bulan aku merasa kalau anakku nangis, aku ikut nangis. Terus aku ngerasa jelek, ngerasa gemuk, ngerasa nggak berdaya, jadi semua hal negatif dirasakan gitu. Nah, sementara itu mau balik ke gym juga dapat ledekan dari orang-orang gitu, katanya nih ada kulkas 2 pintu lah, balik ke gym bla 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 gitu. Jadi bagi seorang ibu yang baby blues itu hal yang serius gitu. Jadi ya udah, dari sanalah aku akhirnya mencoba untuk lari karena aku melihat di Twitter, waktu itu belum ada sosial media selain Twitter. Di Twitter tuh ada orang-orang Indorunners lari di Car Free Day, mereka happy, mereka pakai baju lari, foto. Jadi itu yang membuat aku kepingin ikutan lari, sampai akhirnya nyobain dari yang nggak pernah bisa lari sama sekali, ternyata mampu lari 8 kilo dari awal, dari FX, HI, FX, sampai aku akhirnya register Singapura Marathon 2 bulan doang setelah aku coba lari gitu. Jadi ini experience yang menurut aku emang sebuah transformasi dan spiritual juga jatuhnya, jadinya merubah hidup lah. Gimana sih Kak memberikan olahraga itu lebih sulit? Kalau lari itu kan kalau memang mau ikut sebuah event maraton tuh bukan 5K, 10K ya, tapi maraton 42,195 km. Jadi kalau mau bikin atau mau buat atau mau register sebuah event, emang harus latihan gitu, apalagi maraton. Mesti ada waktu 6 bulan untuk latihan all out, khusus itu aja. Jadi dedicated waktu, energi, pikiran, semuanya lah. Nah, jadi kalau misalnya mau maraton, aku bisa latihan 5-6 kali dalam seminggu. Latihan long run-nya 1 kali setiap weekend, latihan easy-nya bisa 10 kilo setiap hari, latihan strength dan sebagainya gitu. Jadi emang banyak banget hal yang harus dipersiapkan kalau mau menghadapi sebuah perlombaan lari. Nah, kalau Shimar sama Akira sendiri mereka jadi ikut suka olahraga gitu nggak sih? Shimar dan Akira alhamdulillah kan kalau orang tua tuh jadi role model ya, jadi panutan lah, jadi contoh bagi anak-anak. Dan anak-anak itu kan absorbing banget ya, mereka menyerap semua yang mereka lihat dan mereka dengar. Jadi aku memang mencontohkan gitu ke anak-anakku untuk nih gue olahraga, mama papa olahraga, sehingga anak-anak juga jadi harus ikutan olahraga juga. Shimar suka lari, encourage dia juga untuk hidup aktif, untuk bergerak dan sebagainya, karena merupakan salah satu terapi juga kan bagi anak-anak yang memang membutuhkan perhatian dan treatment secara khusus. Terus mereka kan sudah mulai besar nih, itu mereka udah mulai kelihatan belum sih passionnya gimana? Kalau Shimar mungkin di musik ya? Ya, Shimar alhamdulillah kan sekarang umurnya 13. Akira mau 13 juga, mereka kan hanya beda 7 bulan. Jadi Shimar sendiri sekarang udah kelas 7, kelas 1 SMP. Passionnya di musik luar biasa besar gitu ya, karena mungkin ayahnya juga seorang musisi, terus aku juga nyanyi gitu. Jadi memang dari kelas 1 SD udah aku masukin les piano. Banyak banget musikalitas yang nampak, yang munculnya nggak di-create tapi secara otodidak gitu. Jadi karena itulah aku bikin dia menjadi semakin mencintai musik dan menguatkan apa yang dia bisa gitu, menguatkan potensi yang terlihat gitu. Jadi ya udah, sampai sekarang aku suka bikin dia untuk nyanyi, tampil. Dia udah punya single juga, udah rilis 4 single di Spotify. Bukan buat menjual anak, bukan buat mengkomersilkan, tapi supaya anak ini punya satu digital footprint yang bagus, sehingga ketika nanti dia sudah beranjak remaja, dewasa, kalau dia emang benar-benar pengen jadi penyanyi, dia udah punya data, udah punya track record yang bagus, dia tinggal terusin apa yang udah ditabung, diinvestasikan sekarang. Berarti kakak mengarahkan Shimar untuk tetap di dunia musik gitu ya? Sementara iya, karena bakat yang paling kelihatan dari Shimar adalah musikalitasnya dia, yaitu dari nyanyi, main piano, main gitar, alat musik gitu. Tapi secara akademik juga aku nggak mau ngelupain dan
menekankan bahwa itu adalah hal yang wajib. Jadi kebetulan sekolahnya juga sekolah yang benar-benar akademik banget, jadi dua-duanya harus aku imbangin gitu. Cuman ya tetap aku gali semua potensi yang ada di dia. Shimar sendiri pernah bilang nggak sih kalau dia tuh suka dapat inspirasi dari orang tuanya atau Iya, Shimar itu kan dia tuh kayaknya emang karena sering ngelihat ayahnya manggung, sering banget ngelihat atau ikut ayahnya manggung, dan ngelihat aku nge-MC gitu ya, ngelihat aku beberapa kali nyanyi. Jadi rasanya emang udah dari dalam hatinya dia gitu. Jadi emang terlihat sekali gitu bahwa dia, aku pengen nyanyi mah, aku pengen tampil mah, aku pengen ikut lomba mah gitu. Jadi tanpa paksaan dan kayaknya emang bener-bener bakat sih. berarti anaknya juga emang suka tampil gitu ya di depan Awalnya enggak, seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya ya, mereka pasti malu, mereka pasti ada rasa nggak pedenya gitu. Cuman aku bersyukur banget gitu karena aku membiasakan dia untuk berani tampil tuh dari kecil banget, dari TK bahkan. Jadi ketika dia udah tampil sering dan dia merasa enjoy sampai sekarang tuh, jadi kalau ada acara apapun ketika dia nyanyi dia happy banget. Dan kebetulan kan udah pernah rilis single, jadi ada beberapa kali dia harus showcase, dia diajakin sama media gitu untuk tampil. Rasanya udah kayak fit in aja gitu, tanpa adanya effort yang berlebihan, dia udah flawless banget ngerjain tampilnya dia, nyanyinya dia gitu. kalau Akira sendiri udah ada kelihatan dia mau di mana? Akira seperti aku bilang tadi ya, Akira kan memiliki satu tantangan tersendiri nih buat kami orang tuanya. Jadi sampai sekarang kalau anak dengan kebutuhan khusus seperti autism yang dialami sama Akira itu memang katanya ada satu kelebihan yang pasti akan kuat banget gitu. Tapi sampai detik ini kita masih nyari nih, apakah dari olahraganya, dari musiknya, atau dari apapun itu masih belum ketemu. Tapi aku yakin sih one day dia pasti akan memperlihatkan sisi mana yang dia paling kuat gitu. Biasanya justru malah kalau anak dengan kebutuhan khusus seperti Akira biasanya akan lebih kuat tuh satu sisi itu gitu. Dan itu yang mudah-mudahan akan segera kita temukan. Kalau Kamel sendiri paling suka quality time sama anak-anak tuh seperti apa sih? Quality time bagi kami tuh bener-bener di rumah, untel-untelan, di kasur, di kamar, sekamar udah satu kasur berempat, nonton film bareng, movie night gitu. Jadi kebahagiaan quality time itu yang mahal banget menurut aku. Karena kalau pergi-pergi ya mungkin bisa-bisa aja ya, cuman makin nambah usia, makin banyak kegiatan, berada di rumah bersama anak-anak tercinta tuh jadi satu hal yang mewah banget gitu. Jadi yang dicari. Sehingga kalau anak-anak libur, kami berdua libur, suamiku misalnya nggak praktek gitu, ya udah kita di rumah aja, bener-bener seharian penuh Netflix, nonton TV gitu. Paling terakhir sih Kak, ini melihat anak-anak udah semakin besar gitu, gimana sih Kak perasaannya? Aku sih sebenarnya aku sedih gitu ya, karena Shimar kan bersama dengan aku itu kami berdua banyak mengalami hal sedih, hal gembira, we've been through a lot gitu ya. Jadi aku merasa bondingnya aku sama Shimar tuh begitu erat dan begitu lekat, sehingga ketika dia beranjak remaja aku jadi kayak ngerasa aduh jangan sampai cepet-cepet deh, udah kalau bisa di bonsai aja gitu. Tapi gini, dari umur 0 sampai 12 Shimar, bukan hanya Shimar, semua anak lah menurut aku ya, mereka hanya mendapatkan teori tentang adab kan, tentang sopan santun, tentang akhlak. Mereka mendapatkan teori dari orang tua, dari gurunya, tapi untuk eksekusi, implementasi itu justru saat mereka umur 12 ke atas gitu. Jadi Shimar makin remaja, bukannya malah aku biarkan dia atau aku lepas dia, tapi malah aku makin tempel gitu. Tempel bukan berarti dia jadi manja, tapi aku selalu mendampingi dan mengarahkan. Kenapa? Karena 0 sampai 12 tahun dia baru dapat teori. 12 tahun ke atas akulah yang berperan untuk memberikan contoh, mempraktekkan dia gitu tentang kesantunan, tentang adab. Jadi kalau buat aku, anak makin gede bukan makin dilepas gitu. Tapi kan setiap orang punya pilihan parenting masing-masing ya. Buat aku, makin dia remaja, makin dia besar, makin aku harus ada di sana untuk mengarahkan, membimbing, dan dia harus ngerasa bahwa saya punya orang tua yang selalu ada gitu. Jadi rasa confidence-nya ada, rasa hangatnya dia ada, rasa santunnya dia juga nggak hilang. Itu yang aku jaga banget sih, karena menurut aku anak-anak perlu memiliki adab yang baik dulu, baru dia berilmu. Jadi dahulukan adab sebelum ilmu. Oke, berarti
semakin anak itu beranjak dewasa, berarti semakin dibimbing dan Betul, karena itulah peran dari orang tua. Waktu tidak akan berulang, nggak akan rame ya. Waktu tuh nggak bisa di rewind. Jadi kalau waktu nggak bisa di rewind, harus benar-benar give our best untuk bisa mendampingi anak-anak. Jangan sampai nyesel.